Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya Ibu tunggu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, sekarang bertemu kembali dengan Ibu Eka di dalam mata pelajaran PPKN. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di dalam materi berikut ini mungkin anak-anak akan bertanya, apakah itu dasar negara? Kemudian, siapakah yang merumuskan Pancasila? Di manakah Pancasila itu dirumuskan? Kapan Pancasila itu dirumuskan? Dan siapa yang mengusulkan? Isi sila Pancasila itu berjumlah 5. Nah, anak-anak masih ingatkah kalian dengan bunyi dari isi Pancasila? Bagus ya. Anak-anak pasti masih ingat bagaimana bunyi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan dan penetapan dasar negara. Dasar negara. Dasar negara adalah landasan atau fondasi berdirinya sebuah negara. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila itu tidak begitu saja ada ya, tentu melalui proses yang sangat panjang ya. Jadi prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara ini diawali dengan pembentukan BPUPKI yang kemudian diikuti dengan usulan dasar negara oleh pendiri negara. Kemudian yang kedua adalah penetapan dasar negara yang tentunya dilakukan oleh sebuah badan yaitu PPKI. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya dari awal. Perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara diawali dengan terbentuknya BPUPKI. Ya. Anak-anak masih ingat apa kepanjangan BPUPKI? Ya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pengumuman rencana pembentukan BPUPKI ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 1945. Dan kemudian baru terrealisasi atau terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Ketua BPUPKI adalah Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya yaitu Ichi Bangase Yusisyo dan RP Suroso. Anggotanya berjumlah 69 orang. Di sini BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Ya. Sidang resminya yang pertama adalah pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas mengenai dasar negara. Yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan sidang yang tidak resmi itu dilakukan pada masa reses atau tenggang. Kemudian berikutnya adalah usulan dasar negara oleh pendiri negara. Jadi di dalam sidang pertama BPUPKI itu ada 3 tokoh ya yang mengusulkan mengenai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Muhammad Yamin yang menyampaikan usulannya pada tanggal 29 Mei 1945.
ya, di mana beliau mengusulkan secara lisan 5 dasar negara Indonesia mereka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua adalah Supomo, ya, yaitu menyampaikan usulan dasar negaranya pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Dan kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negaranya, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Di mana usulan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno tersebut kemudian diberi nama dengan Pancasila. Dan setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari kelahiran Pancasila. Nah, kita lanjut ya dengan materi berikutnya. Setelah selesai sidang BPUPKI, anggota BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil ya, yang berjumlah 8 orang ya, yang kita kenal sebagai panitia 8 ya. Panitia 8 ini kemudian bertugas untuk mengumpulkan usulan-usulan dari para anggota BPUPKI yang akan dibahas pada sidang selanjutnya. Nah, kemudian panitia 8 ini melakukan pertemuan dan membentuk kembali panitia yang terdiri dari 9 orang yang dikenal dengan panitia 9, di mana anggotanya adalah pertama Insinyur Soekarno, 2 Muhammad Hatta, 3 Muhammad Yamin, 4 Ahmad Subarjo, 5 Wahid Hasyim, 6 Kahar Musyakir, 7 Agus Salim, 8 Abi Kusno, dan 9 Marabis. Di mana ya, panitia 9 ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 ini mengadakan pertemuan, dan dalam pertemuan tersebut berhasil ya menghasilkan suatu kesepakatan yang diberi nama dengan Mukadimah atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta ya. Nah, kemudian Piagam Jakarta ini akan dibahas kembali pada sidang kedua BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah ini kemudian disepakati oleh semua anggota BPUPKI. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Yang di dalam Mukadimah atau Piagam Jakarta tersebut ya tercantum rumusan dasar negara, yaitu sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah dasar negara Pancasila dirumuskan, selanjutnya adalah penetapan dasar negara. Sebelum ditetapkan, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ya, mengalami perubahan ya. Rumusan dasar yang diubah adalah sila pertama ya, yang semulanya berbunyi adalah ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya adalah mengapa sila pertama diganti atau diubah? Alasannya tentu adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan terhindar dari perpecahan. Karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak agama, ya, tidak hanya satu agama. Maka PPKI sebelum mengesahkannya mengubah sila pertama tersebut. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, apa sih perbedaan isi Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat yang berikut ini. Nah, setelah anak-anak melihat tayangan tadi, tentu anak-anak sudah tahu ya apa perbedaannya. Jadi, secara keseluruhan isinya sama ya, yaitu terdiri dari 4 alinea. Yang membedakannya adalah rumusan dasar negaranya, yaitu tepatnya pada sila pertama. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana anak-anak? Sampai di sana sudah paham kan? Baik, Ibu akan lanjutkan dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu diawali dengan dibubarkannya BPUPKI dan kemudian dibentuknya PPKI. PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Mana ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Jumlah anggota PPKI adalah 27 orang yang semuanya adalah orang Indonesia. Nah, kemudian PPKI mengadakan sidang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana pada sidang tersebut menghasilkan suatu kesepakatan atau keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi, dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 berarti ditetapkan juga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di manakah letak Pancasila tersebut? Jadi, Pancasila tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya. Jadi, sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Bagaimana? Anak-anak sudah paham sampai di sana? Ya, Ibu yakin anak-anak semuanya sudah paham ya. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Semangat pendiri negara di dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan tertentu. Semangat
kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Sedangkan patriotisme berarti sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya atau semangat cinta tanah air. Di sini ada faktor pembentuk nasionalisme, yaitu pertama, faktor objektif meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Kedua, faktor subjektif yang meliputi cita-cita, semangat, dan timbulnya kesadaran nasional. Komitmen para pendiri negara di dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan tersebut dengan sungguh-sungguh. Para pendiri negara di dalam merumuskan Pancasila itu memiliki komitmen pribadi, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Tiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Empat, mendukung dan berupaya secara aktif untuk mencapai cita-cita bangsa. Kelima, melakukan pengorbanan pribadi. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memiliki semangat dan komitmen kebangsaan. Wujud semangat dan komitmen kebangsaan tersebut dapat dilakukan dengan menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video pembelajaran mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Om